Halo, selamat sore. Klarifikasi sebentar masalah Vario 110 yang starternya bunyinya cetik-cetik. Tadi ada salah satu subscriber yang WA ke saya mengenai masalah Vario 110 yang dimana permasalahannya itu sebenarnya dia sering berhasil ketika dia memakai cara seperti yang video saya buat itu 1 tahun yang lalu. Dia berhasil untuk beberapa motor, bahkan sampai kurang lebih ada 5 motor Vario 110 lah. Ketika ada Vario 110 yang starternya bunyinya itu dia cetik-cetik atau tek istilahnya lah. Intinya itu seakan-akan kayak aki ngedrop. Dia berhasil. Tetapi baru tadi siang dia WA ke saya. Kurang lebih itu pertanyaannya, Mas, ini ada kasus Vario 110 karbu, starternya itu enggak bisa. Sudah saya jumper pakai cara sampean tetapi tidak berhasil. Kemudian dia pakai cara yang lain seperti tutor-tutor di YouTube yang lainnya, tetap enggak bisa. Kemudian saya konfirmasi mengenai voltase aki. Apakah voltase akinya itu dia sudah mengukur dan nilainya itu dia 12 volt lebih, 12,5 atau 12,6 volt lah katakan. Dia jawab sudah, Mas. Kemudian saya klarifikasi lagi, apakah sudah di jumper langsung dari bendik? Katanya sudah. Kemudian saya suruh cek bagian dinamo. Beliau jawab sudah, Mas, dinamo sudah saya cek aman, bagian angkernya aman, kemudian magnetnya pun tidak lepas, arang starternya aman. Tetapi kok tidak bisa ya, Mas, di kasus Vario 110 ini? Masalahnya konsumen sudah beli aki dari yang merek biasa sampai yang mereknya itu terkenal lah istilahnya, merek yang sering digunakan di masyarakat, sampai motor-motor nasional seperti Yamaha sama Suzuki. Tapi hasilnya tetap nihil. Kemudian saya suruh cek bagian karkasnya, bagian kiri, dimana di bagian rumah roller itu kan ada semacam kipas. Nah, saya suruh cek apakah dari kerasnya itu dia sudah oleng atau tidak. Kemudian beliau menjawab, enggak ya, Mas, bagian kerasnya normal, enggak oleng. Loh, kalau begitu cuman satu kemungkinan besar ini pasti. Saya coba suruh cek bagian diskompresi. Apakah bagian diskompresinya itu dia masih nempel di situ atau memang sudah dilepas. Masalahnya kasus yang sering saya jumpai khusus untuk Vario 110 karbu, kalau diskompresinya itu dia bermasalah, terkadang iya starternya itu dia tidak bisa. Kemudian khusus untuk Vario karbu 110, apabila tidak menggunakan yang namanya diskompresi, itu mustahil starter tangan bisa dijalankan, itu mustahil. Saya yakin mustahil, hanya 1% itu bisa berhasil lah. 1% itu pun harus pakai aki yang besar ampernya. Ya memang ada di konten-konten itu ada Vario 110 tanpa diskompresi dengan setelan kerenggangan klep sekian. Saya sudah coba, Mas, sudah coba pakai aki yang ampernya sekian, kuat, tetapi aki itu langsung drastis voltnya turun. Kenapa? Karena panas, mengangkat beban yang
berat kompresinya. Kemudian saya sarankan Mas coba buka bagian timingnya, cek apakah ada diskompresinya. Kemudian saya nunggu waktu setengah jam lah, beliau konfirmasi WA, telepon saya, kemudian saya suruh video, tidak ada Mas, ya kemungkinan besar itu. Nah, permasalahannya di situ. Ingat kawan-kawan, khusus untuk mekanik pemula atau yang senior sih tidak usah lah, senior sudah bisa. Khusus yang pemula, ketika vario 110 karbu di starter tidak bisa, dan apabila tidak ada diskompresi, itu saya pastikan tidak bisa starter. Saya pastikan tidak bisa starter. Kenapa? Karena kompresinya terlalu padat. Dan ingat kawan-kawan, diskompresi second atau diskompresi bekas yang layak pakai untuk vario 110 karbu ini harganya lumayan. Di online shop itu kisaran 350. Makanya hati-hati, khusus untuk mekanik pemula atau khusus untuk orang-orang yang suka bongkar-bongkar motor sendiri di rumah. Saya sarankan kalau memang tidak bisa di starter, kalau jenengan sedikit paham tentang motor, coba cek dulu bagian diskompresinya di sebelah kiri, di bagian timing lah, cuman buka 4 panget baut 10 di bagian tutup kop. Cuman buka di situ apakah ada diskompresinya atau tidak. Kalau tidak ya jangan dipaksakan beli aki, mau aki yang mahal atau yang apalah, jangan. Saya sarankan jangan. Masalahnya apa? Kemarin itu ada kasus motor vario karbu 110. Yang pertama tidak ada diskompresi. Kemudian saya belikan diskompresi, oke, karena akinya yang merek biasa, ya mungkin berpengaruh. Pertama sih 1 minggu 2 minggu bisa, tetapi ada korek sedikit di bagian kerasnya itu, dia agak oleng tetapi tidak begitu parah. Kemudian selang 1 bulan ada konsumen ini sudah sana kemari ke bengkel beli aki merek yang mahal sampai yang biasa, hasil nihil. Setelah saya teliti, saya tidak mau jumper, saya langsung buka bagian diskompresi, ternyata tidak ada. Konsumen saya sarankan untuk beli diskompresi harga sekian, tidak mau, ya sudah saya sarankan Pak tidak usah beli aki, biarkan saja vario 110 karbu ini tidak bisa starter. Kalau memang jenengan punya rezeki nanti belikan, saya jamin bisa. Tetapi saya cek lagi bagian kerasnya, apakah dia oleng atau enggak, ternyata enggak, masih normal. Intinya itu, bagi mekanik pemula, apabila ketemu vario 110 karbu yang starternya itu enggak bisa atau punya cedik, sampean sudah jumper di bagian relay, misalnya relay CDI nya sampean sudah jumper, kemudian sampean sudah coba jumper langsung dari relay CDI antara plusnya, plus dari aki di jumper ke input dinamo starternya tidak bisa, sampean cek lagi bagian dinamonya apakah dia masih bagus atau enggak. Itu banyak sih sebenarnya, ada pinion juga, ada yang namanya gigi penghantar. Ya, intinya hati-hati khusus untuk vario karbu 110. Kalau sampean tidak pingin dibikin pusing hanya karena masalah double starter. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.